Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahman dalam pelajaran seni budaya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang latihan-latihan soal di bab 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca Al-Basmalah terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Hadis keutamaan mencari ilmu atau menuntut ilmu. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Nah, jadi kita selalu berusaha untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena saat kita menuntut ilmu, maka kita berada di jalan Allah. Selain itu, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang atau kakak-kakak. Nah, kali ini kita tidak akan membahas materi atau tidak akan membahas pelajaran, tetapi di sini kita akan melatih-latih atau berlatih menjawab soal atau pertanyaan-pertanyaan dari bab-bab yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi di sini abang atau kakak persiapkan diri. Bagi yang ingin mengambil buku paketnya boleh juga, karena sambil dibaca-baca sambil diingat-ingat. Nah, yang penting persiapkan diri. Nah, kali ini Ustazah akan kasih kuis pilihan berganda. Jadi abang-abang, kakak-kakak, nanti setelah Ustazah tampilkan pertanyaannya, boleh dijawab, ditulis di buku tulis, atau dipikirkan dalam ingatan sejenak. Nah, hitung berapa benar Anda, berapa benar abang-abang, kakak-kakak. Kemudian yang benarnya di atas 7 atau yang benarnya 7 di atas 7 atau benar semua. Nah, nanti boleh ditulis di buku atau buku lembar jawaban tugas kali ini. Nah, mohon untuk selalu jujur. Karena apa? Kejujuran itu akan bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Jadi kalau misalnya abang atau kakak nanti jujur, insya Allah nanti abang atau kakak akan mudah mengikuti ujian. Nah, ini salah satu langkah kita untuk membiasakan kita untuk menjawab soal-soal latihan seni budaya. Oke, abang-abang, kakak-kakak, apakah sudah siap? Nah, untuk mempersiapkan diri, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, kita masuk soal yang pertama. Berikut yang termasuk istilah-istilah dalam teknik vokal, kecuali A. Artikulasi, B. Pengalimatan, C. Intonasi, dan D. Perkataan. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, Ustazah kasih waktu 5 detik untuk menjawab atau memikirkan apa ya kira-kira jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi jawabannya itu adalah perkataan. Bagi abang-abang atau kakak-kakak yang menjawab perkataan, maka jawabannya adalah benar. Yeay, selamat ya buat abang-abang atau kakak-kakak yang jawabannya benar. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu susunan yang diatur sedemikian rupa sehingga terdapat daya tarik yang sama pada tiap-tiap sisi adalah pengertian dari A. Irama, B. Penekanan, C. Keseimbangan, dan D. Harmoni. Kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke abang-abang, kakak-kakak, kali ini yang menjawab
keseimbangan, maka jawabannya adalah benar. Nah, jadi tiap-tiap sisi yang diatur itu sedemikian rupa, jadi sehingga terdapat daya tarik yang sama, itu adalah pengertian dari keseimbangan. Nah, berarti sekarang sudah benar 2. Bagi yang belum benar atau yang masih salah, yuk tetap diikuti soalnya. Mana tahu di kedepannya selanjutnya benar semua. Oke, kita lanjut lagi. Soal yang ketiga. Kesan yang diperoleh mata oleh cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya adalah pengertian dari A. Gelap terang, B. Cahaya, C. Warna, dan D. Ruang. Kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang menjawab warna, nah maka jawabannya adalah benar. Ya, karena kesan yang diperoleh mata oleh cahaya dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya itu adalah pengertian dari warna. Oke, kakak-kakak atau abang-abang siapa nih yang udah benar 3? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, soal selanjutnya. Ragam hias merupakan gubahan dari bentuk flora, fauna, dan bentuk geometris. Menggambar fauna adalah menggambar A. Tumbuhan, B. Manusia, C. Hewan, dan D. Geometris. Nah, ini termasuk contoh soal-soal yang mudah ya. Karena apa? Kita sudah tahu flora itu apa ya, fauna itu apa ya, dan geometris itu apa ya. Nah, kira-kira ini apa ya jawabannya? Saja kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yang jawabannya tumbuh-tumbuhan. Nah, jawabannya adalah salah. Karena apa? Tumbuh-tumbuhan itu adalah flora. Jika ditanyanya fauna, maka fauna itu adalah hewan. Dan geometris itu adalah bentuk bangunan-bangunan datar. Oke, jadi abang atau kakak jangan biasakan terbalik ya. Soalnya nih sering tuh ada yang bilang fauna itu tumbuh-tumbuhan dan flora itu adalah hewan. Maka itu adalah terbalik. Yang benar, fauna itu hewan dan flora itu tumbuh-tumbuhan. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Menggambar memerlukan 3K, yaitu A. Kreativitas, ketelitian, dan kesabaran, B. Keunikan, kreativitas, dan ketelitian, C. Keunikan, ketelitian, dan kesabaran, D. Keunikan, kreativitas, dan kebahagiaan. Nah, kira-kira apa ya? Ini bagi abang-abang atau kakak-kakak yang punya buku paketnya, di lembaran pertama di bab 1, yang udah baca atau yang sering baca pasti tahu nih jawabannya. Ustazah kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang menjawab kreativitas, ketelitian, dan kesabaran, maka jawabannya adalah benar. Karena 3K itu, K yang pertama kreativitas, yang kedua ketelitian, dan K yang ketiga kesabaran. Oke, siapa nih yang sampai di sini masih benar semua? Oke, nanti jangan lupa tulis di buku tugasnya ya. Selanjutnya, soal nomor 6. Gambar yang memiliki panjang dan lebar termasuk dalam media. A. Semua jawaban A, B, C, D benar.
B. 2 dimensi, C. 3 dimensi, dan D. 4 dimensi. Nah, ini juga termasuk contoh soal yang mudah. Panjang dan lebar itu kira-kira berapa dimensi ya? Ustazah kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi jawabannya adalah 2 dimensi. Jika abang-abang atau kakak-kakak yang jawabnya 2 dimensi, maka jawabannya adalah benar. Kalau yang 3 dimensi itu panjang, lebar, dan volume. Karena tadi soalnya memiliki panjang dan lebar saja, maka jawabannya adalah 2 dimensi. Ya, tetap semangat, yang benar dan yang salah terus diperhatikan dan banyak berlatih soal-soal seni budaya lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Tetap semangat. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pelukis atau seniman yang sering menggunakan tema keindahan flora dan fauna adalah A. Agus Sitompul, B. Apandi, C. Bagong Kosiadiardjo, dan D. Sujojono. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, soal kali ini juga terdapat di buku Seni Budaya di bab 1. Ustazah kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kakak-kakak, abang-abang yang jawabannya Agus Sitompul, maka jawabannya adalah benar. Nah, bagi yang salah, mohon selalu diperhatikan lagi dan banyak-banyak baca buku ya. Selanjutnya, soal nomor 8. Prinsip menggambar merupakan yang menjadi pedoman dalam menggambar. Nah, di sini soalnya itu prinsip menggambar merupakan titik-titik yang menjadi pedoman dalam menggambar. Kira-kira apa ya yang cocok untuk mengisi titik-titik dari soal tersebut? A. Kaidah atau aturan, B. Seni, C. Keterkaitan, D. Semua jawabannya benar. Nah, jadi soal ini juga ada di buku bab 1. Ustazah kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang jawabannya apa ya? Nah, kira-kira ada nggak ya yang tahu? Nah, kalau yang jawabannya selain dari kaidah atau aturan, maka jawabannya adalah salah. Yang benarnya adalah kaidah atau aturan, karena prinsip-prinsip seni rupa itu merupakan kaidah atau aturan. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri nasyid adalah A. Diiringi alat musik bernuansa islami, B. Diiringi alat musik bernuansa umum, C. Tidak diiringi alat musik bernuansa islami, D. Tidak diiringi alat musik bernuansa umum. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi jawabannya adalah diiringi alat musik dan bernuansa islami. Nah, bagi kakak-kakak atau abang-abang yang menjawab A, maka jawabannya benar. Selain dari A, jawabannya salah. Pasti banyak nih yang pilih diiringi alat musik atau bernuansa umum. Yang jelas selain dari yang Ustazah sebutkan tadi, yaitu A. Diiringi alat musik bernuansa islami, maka jawabannya adalah salah. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya.
yaitu soal terakhir, nomor 10. Siapakah nama pencipta lagu wajib Tanah Airku? A. W.R. Supratman, B. R. Soekarjo, C. Ibu Sud, dan D. Ari Lasso. Nah, kira-kira siapa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah Ibu Sud. Ya, siapa nih yang jawabannya lebih dari 7 benar semua atau bahkan benar semua? Jangan lupa ditulis di buku tugasnya ya. Bilang ke Ustazah bahwa Ustazah saya benar semua. Ustazah saya benar 8. Ustazah saya benar 7 atau 9. Nah, di sini Ustazah mohon kejujurannya. Karena jika abang atau kakak jujur, maka nanti abang dan kakak mudah dalam menjawab soal ujiannya. Nah, kalau yang tidak benar di atas 7, jangan khawatir. Untuk mempersiapkan ujian ini, kita akan banyak berlatih menjawab soal-soal, supaya nanti ketika ujian, kita sudah tidak sulit lagi untuk menjawab soalnya. Tetap semangat, oke? Meskipun tadi kita berlatih menjawab soal-soal seni budaya, di sini tetap Ustazah kasih tugas. Jadi tugasnya itu adalah gerak fungsional adalah pengertian dari menggambar ragam hias adalah gerak estetis berasal dari gerak. Nah, jadi mohon jawabannya dikerjakan di buku tugas. Jangan lupa untuk dikumpul saat LKPD. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Semoga ilmu yang kita peroleh mendapat keberkahan. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Sampai di sini saja pembelajaran seni budaya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.